akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditonton oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini, yang ada di atas muka bumi ini, berdiri di terik yang panas, di padang yang luas. Matahari digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan bisa sampai sejengkal di atas kepala, panasnya luar biasa. Lalu ditanya satu persatu tentang semua yang pernah kita perbuat, mulai dari ketika kita balik sampai ketika wafat. Semua diteliti. Harta kita semua akan diteliti, dari mana kita dapat dan untuk apa kita habiskan. Pakaian kita ada berapa lembar, itu nanti dihitung, dipersoalkan di yaumil qiyamah. Uang kita dari mana kita dapat dan untuk apa kita belanjakan, itu nanti akan diperhitungkan di yaumil qiyamah. Dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waktu kita untuk apa saja kita perbuat, untuk apa kita gunakan, kita habiskan waktu dan umur kita, itu nanti juga akan dipersoalkan di yaumil qiyamah. Bagi orang yang amal buruknya banyak, amal solehnya sedikit, maka akan berat hisabnya. Bayangkan umur dari mulai balik sampai mati itu dipertanyakan satu persatu. Bertahun-tahun kira-kira itu kita ditanya. Dalam keadaan panas luar biasa, keringat mengucur, tidak pakai alas kaki, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, tidak pakai kaos kaki, tidak pakai pakaian, tidak pakai baju. Keringat membasahi tubuh karena saking panasnya, menggigil karena takutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diinterogasi Pak polisi saja takut Pak orang Pak. Ya, jangankan diinterogasi, ibu-ibu, bapak-bapak naik motor di kota, di Balikpapan misalnya, lupa pakai helm. Di depan ada seragam coklat-coklat kumpul, sudah deg-degan, takut luar biasa, betul nggak? Begitu didekati, ternyata satpam. Satpam sekarang lagi apa? Kan mirip sekarang seragamnya ya Pak. Ini sekarang sebenarnya seragam satpam ini tidak cocok. Sebenarnya seragam satpam yang mirip polisi ini pelecehan terhadap polisi sebenarnya Pak. Kalau bisa diganti lah Pak. Selain kurang bagus merendahkan Pak polisi jadi dianggap seperti satpam, juga membuat kita jantungnya berdebar-debar kalau lihat satpam di jalanan. Itu aja kita lihat satpam, apalagi bener Pak polisi di jalan, kita lupa pakai helm atau lupa bawa SIM, berdebar jantung kita, takut nanti ditanya-tanya. Padahal Pak polisi sudah sopan, ramah, betul seramah-ramahnya. Selamat pagi Pak, senyum Pak polisi. Kita selamat siang Pak, padahal yang nanya selamat pagi. Saking gugupnya kita. Kenapa? Karena tahu kita ada salah. Bagaimana lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Begitu banyaknya salah dan dosa kita. Tapi sebaliknya orang yang amal solehnya banyak, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan baginya tempat yang spesial, VVIP, ada AC-nya. Ya, ada AC-nya dan hisabnya dipermudah, hisaban yasira, hisab yang gampang, yang tidak lama, yang tidak mendebarkan, tidak takut. Lalu kemudian dipersilahkan, diberikan tempat yang spesial. Oleh karenanya tadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Banyak-banyaklah kita bermuhasabah, menghitung-hitung diri kita sebelum nanti kita diperhitungkan. Supaya apa? Kalau kita hitung-hitung diri kita selama di dunia, kita bisa memperbaiki keadaan kita, nanti di yaumil qiyamah hisab kita bisa jadi lebih mudah dan lebih ringan. Insya Allah. Apa kira-kira nanti yang dihisab? Apa yang perlu kita hitung-hitung sebelum nanti dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tentu kita mesti banyak menghitung-hitung, menghisap-hisap dosa-dosa, kesalahan dan maksiat yang sudah pernah kita perbuat. Kira-kira di sini ada nggak yang hadir di sini yang nggak punya dosa, Pak? Ibu ada yang nggak punya dosa sama sekali, ada nggak, Bu? Kelihatan ini wajah-wajah banyak dosa ini. Ya, termasuk yang bicara di depan itu juga banyak dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki keadaan, karena memang semua manusia ini punya dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un
setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa bertobat kepada Allah kalau kita sendiri tidak sadar kalau kita punya dosa dan kesalahan. Kita selalu merasa benar terus, merasa suci terus, merasa soleh sendiri. Gak akan pernah bertobat, gak akan pernah bisa datang kepada Allah untuk bertobat. Istighfar diucapkan di lisan, tidak sampai ke dalam hati karena dia selalu merasa dirinya bersih. Nah, ini momentum, ini jamaah yang dirahmati Allah. Di akhir tahun ini kita gunakan untuk muhasabah, menghitung-hitung dosa kita. Dan yang namanya menghitung dosa sendiri itu adalah perbuatan yang tidak gampang, perbuatan yang lumayan susah. Sebagaimana kata pepatah. Apa kata pepatah? Semut di seberang lautan nampak jelas, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Artinya apa? Kalau kita disuruh cari kesalahan sendiri, susah, bukan main. Tapi kalau disuruh mencari kesalahan orang lain, cepat kita mengumpulkan kesalahan orang. Kesalahan itu, dosa itu, baik dosa kepada Allah, antara hamba dengan Allah sang pencipta, juga dosa antar sesama manusia. Coba istri sama suami, ya, ibu-ibu kalau disuruh menghitung-hitung, disuruh meneliti kesalahan sendiri, susah betul. Kayaknya saya nggak ada salah, Pak. Yang salah itu suami saya. Suami saya yang banyak dosanya. Ya itu kesalahan suaminya. Suami saya kurang perhatian, suami saya kurang nafkah, suami saya kurang ganteng. Ya. Dihitung-hitung kesalahan suami, dikumpul-kumpul, kalau disuruh mencatat susah. Coba, tapi kalau disuruh mencatat sebaliknya, disuruh mengumpulkan kebaikan suaminya, saya sering itu menyuruh, coba ibu-ibu tulis 20 kebaikan suami, ya, ditulis nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, tulis angkanya sampai 20. Tapi begitu mengisi baru sampai nomor 5 dia macet. Gak bisa dia mengumpulkan kebaikan suaminya, tapi kalau keburukan suaminya, itu 2 jilid itu gak cukup itu buku itu untuk menulis keburukan suaminya. Hati-hati ibu-ibu ini. Ya, kata Nabi SAW, di antara banyaknya penduduk neraka. Mengapa penduduk neraka itu banyak dari kalangan para wanita? Di antara sebabnya adalah kufur. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami. Bagaimana kufur kepada suami? Kata Nabi SAW, kalau kalian wahai para suami berbuat baik sepanjang tahun, seumur hidup berbuat baik kepada istri, begitu berbuat satu kesalahan, yang diingat kesalahannya itu bukan kebaikan. Istri langsung mengatakan, Pak, seumur hidup aku menikah denganmu, tidak pernah kau membahagiakan. Satu itu aja diingat. Satu kesalahan itu diperbuat setahun depan, Pak. Begitu ribut sama suami, itu lagi diungkit. 2 tahun lagi ribut lagi berantem sama suami, itu lagi diungkit. Apalagi ibu-ibu ini ingatannya kuat, ahli sejarah kata orang itu. Ya. Kalau bapak-bapak kan gampang lupa. Ya, jangan-jangan bapak-bapak jangan kesalahan orang, kesalahan sendiri aja dia lupa. Ya. Ini para wanita. Tapi sama juga bapak-bapak juga begitu. Sulit juga kadang-kadang mengintrospeksi diri. Seringkali kemudian mencari-cari kesalahan istri itu lebih mudah. Bagaimana aku bisa bagaimana keluarga mau tentram kalau istrinya tidak solehah? Dia bilang begitu. Ya. Istri juga begitu, saling menyalahkan kepada suaminya. Bagaimana? Pak, kau jangan berharap punya istri yang solehah kalau kau nggak soleh. Kan begitu. Nah, bapak-bapak ini mesti kalau ingin punya istri sesoleh Siti Hajar, maka bapak-bapak mesti memantaskan diri seperti Nabi Ibrahim. Kalau bapak-bapak pengen punya istri sesoleh Aisyah radhiyallahu anha, bapak-bapak juga mesti sesoleh Nabi Muhammad SAW. Begitu gak kira-kira? Cuma masalahnya sulit untuk mencapai itu semua. Jangan mengharap orang lain berubah menjadi baik, tapi perbaiki diri kita, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Ini kan saling mencari kesalahan. Istrinya paling senang, sama juga suami senang lihat cari ceramah-ceramah.
Suami cari ceramah di YouTube, nasihat untuk istri cerewet, dikirim kepada istrinya. Wow. Istrinya pun begitu, ya. Suami zalim pasti masuk neraka, dikirim kepada suami. Ya. Kirim lagi, suami yang sabar dan banyak kasih uang belanja, itulah ahli surga. Kirim. Kalau ada ceramah begitu, suka kirim. Potong-potong dari itu diambil kirim kepada suaminya. Suaminya juga begitu, akhirnya kan selesai. Karena tidak muhasabah, tidak berupaya mencari kesalahan diri sendiri, terus saling mencari kesalahan orang lain, maka tidak akan pernah ada perbaikan. Kalau kita berbuat baik, kita sendiri yang memulai menghitung-hitung kesalahan kita, lalu memperbaikinya menjadi semakin baik. Seorang istri lalu memperbaiki, oh kira-kira apa saya yang kurang ini? Oh saya ini cerewet, tapi kata Ustaz cerewet itu wajar, tidak ada perempuan di dunia ini yang tidak cerewet. Ya, perempuan yang tidak cerewet itu dua aja. Ya, perempuan yang lagi tidur atau perempuan yang bisu. Yang lain pasti sudah itu cerewet. Minimal cerewetnya yang solehah, kan begitu. Minimal cerewetnya yang solehah, banyak zikirnya daripada marahnya. Suaranya cerewet boleh panjang boleh, tapi suaranya jangan terlalu tinggi, jangan melebihi tinggi suara suaminya. Ya. Atau ada cerewet yang solehah, bagaimana? Cerewetnya dalam doa aja. Kalau merasa suaminya ini kurang, tidak sesuai dengan keinginannya, dalam doa aja, sholat duha, angkat tangan di atas sajadah. Setelah sholat duha, angkat tangan, ya Allah, perbaikilah keadaan suamiku ya Allah. Jadikanlah dia suami yang soleh dan perhatian ya Allah. Nah itu suaminya lagi tidur di ranjang, suaranya agak nyaring, jadi suaminya dengar. Itu cerewet yang soleh. Suami pun begitu. Kalau kita perbaiki diri, istri memperbaiki diri, sifatnya kok semakin bagus, suami akan lihat, Masya Allah, istriku solehah begini, nggak mungkin aku tega menyakiti istriku yang demikian bakti kepada aku. Begitu juga suami, kalau suaminya bertanggung jawab, suamiku orang yang lembut, suamiku orang yang perhatian, suamiku orang yang bertanggung jawab, tidak pernah marah. Masa sih aku mau berkata-kata kasar, masa sih aku akan meninggikan suaraku di hadapan suami? Akan saling memperbaiki. Kalau saling memperbaiki diri, lihat orang lain memperbaiki diri, kita akan terdorong untuk memperbaiki diri. Oleh karenanya, jangan nunggu orang lain berbuat baik, kita buat baik agar Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan di sekitar kita, di lingkungan kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini terutama suami istri. Ini kita suami istri ini lingkungan orang yang paling terdekat di dalam kehidupan kita. Nabi SAW, ini sebelum kita buat baik kepada orang lain, perhatikan dulu kita buat baik kepada keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami. Sebab kata Nabi SAW, orang yang paling baik di antara kalian itu lihat bagaimana perlakuannya kepada keluarganya. Suami atau laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang kalau di rumah dia berbuat baik kepada istrinya. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang kalau di luar itu bisa berbuat baik, bermanis muka, tutur katanya baik, lembut sama orang, ya, kesenggol dikit yang sengaja, dia minta maaf. Tapi kalau di rumah dia yang salah, boro-boro dia minta maaf, dia salahkan semua keluarganya, dia marah, dia kasar kepada istrinya, dia kasar kepada anaknya. Kalau di luar dia bisa lembut kepada orang lain, kepada kawannya dia gampang minta maaf. Dia jaga perasaan orang, tapi perasaan istri tidak pernah dia jaga. Maka kalau mau jadi orang baik, pertama berbuat baiklah, ukur kebaikan kita dengan keluarga kita. Suami dengan istri ini nomor satu. Hubungan antar sesama, perbaiki hubungan suami istri. Kalau baik hubungan kita antar suami istri, suami bisa sopan pada istrinya, bisa lembut pada istrinya, istri juga bisa bakti kepada suaminya, insya Allah kepada orang lain jauh lebih mudah dia akan berbuat baik. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momentum muhasabah. Hitung-hitung kesalahan kita kepada orang-orang terdekat kita. Kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada orang-orang yang ada di lingkungan keluarga kita. Karena mereka orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Kadang-kadang orang bisa berbuat baik sama kawannya, kalau sama kawannya royal, tapi sama keluarga sendiri pelitnya minta ampun. Ada yang kayak begitu.
perbaiki hubungan antara keluarga, maka dia akan menjadi mudah untuk berbuat baik dengan orang lain. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah, hitung semua perbuatan kita dalam muhasabah ini dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Dosa mata kita, tiap hari mata kita, apakah lebih banyak kita gunakan untuk melihat yang diridai Allah, ataukah sebaliknya kita gunakan mata ini untuk melihat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala? Kalau sekarang mata kita ini yang paling banyak kita lihat nih Pak sekarang. Nah ini sekarang zaman sekarang ini jadi, bisa jadi setan juga, ini setan gepeng ini. Ya, masuk ke dalam kantong-kantong kita. Banyak waktu kita untuk melihat ini. Di sini ini segala macam hal bisa dimasukkan. Yang baik-baik bisa nggak masuk sini? Bisa. Mau dapat ilmu bisa nggak pakai ini? Bisa. Ceramah model apa aja bisa. Sekarang luar biasa jadi jamaah online, jamaah YouTube. Nonton YouTube ceramah Ustadz, dia pilih ceramah begitu, dia dengan ceramah apa? Ceramah ini 10 dibahas sama Ustadz, semua kena aku semua, aku ganti itu. Gampang dia ganti Ustadz. Ya. Al-Quran, tafsir, bahkan kitab-kitab itu sekarang bisa didownload melalui ini semua. Orang mau belajar, orang mau soleh, mau belajar zikir, kita putar di sini, kita buka di sini bisa. Segala macam kebaikan bisa, tapi segala macam keburukan dia bisa masuk ke dalam. Nah, sekarang kita hitung mata kita menatap layar ini lebih banyak untuk kebaikannya, lebih banyak kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, atau kita buka ceramah, itu sebaliknya. Kita pakai untuk hal maksiat atau minimal sia-sia. Buka Facebook, scroll, tidak terasa tiba-tiba sejam habis waktu. Apalagi libur bapak-bapak hari Minggu di rumah, sambil minum kopi sampai kopinya dingin habis ya buka WhatsApp grup. Di grup ini di HP kita aja grup aja mungkin lebih 10 saya yakin bapak-bapak. Grup kerja, grup kantor, grup masjid, grup RT sebelah, grup RT sebelahnya lagi, ya, grup alumni SMA, grup alumni orang tua siswa, juga apalagi ibu-ibu. Biasanya kalau grup anak sekolah ibu-ibu yang masuk. Anaknya 4 juga grupnya. Ya. Habis waktu itu semua. Apalagi kita komentar, hati-hati. Nah, ini perlu dimuhasabah di hari ini jamaah yang dirahmati Allah. Apakah waktu kita selama ini lebih banyak tersita untuk yang sia-sia dengan si setan gepeng ini? Jangan sampai kemudian nanti ini gara-gara ini membuat hisab kita susah di yaumil qiyamah. Jadi HP ini jangan-jangan nanti paling lama dihisabnya ini. Karena dia paling lama bersama kita. Ya, kemana-mana dibawa. Berangkat ke masjid aja kalau HP ketinggalan dia agak gelisah ya. Sholatnya nggak khusyuk. Bapak-bapak berangkat ke masjid, HP ketinggalan. Nanti dibuka sama istriku. Ketahuan masjidku. Ya khusyuk. Kemana-mana dibawa, bahkan ada orangnya ke kamar mandi pun HP-nya enggak ditinggal, bajunya dilepas, HP-nya dibawa. Saking cintanya sama HP-nya. Dia bisa jadi kebaikan, tapi juga bisa jadi keburukan. Hisab nih mata kita, jempol kita nih kayaknya juga nanti bakal banyak dihisab. Yang kita ketik di media sosial itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka jangan sembarangan nge-like, komen yang tidak berita-berita hoax. Kalau belum tentu kebenarannya, cek dulu sebelum ini mantap, cocok dengan saya, sesuai dengan pikiran saya. Kalau belum tentu benar, jangan macam-macam disebarkan, karena itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan dicap oleh Allah sebagai seorang pendusta kalau dia punya sifat apa? Menyebarkan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang dia dengar. Asal dia dapat langsung sebar, asal dia dengar langsung sebar. Itu ciri-ciri pendusta kata Allah Ta'ala. Nah, apalagi musim tahun-tahun politik kayak begini, kadang-kadang macam-macam hoax itu bersebaran. Ya kan, saling benci, saling serang, saling korek. Yang ini bikin hoax tentang ini, yang ininya lagi bikin hoax tentang itu. Hati-hati, jempol kita nanti bisa membawa kita terjerumus ke dalam kebinasaan. Ya. Bukan soal undang-undang ITE. Kalau undang-undang ITE gampang berhadapan di hadapan manusia. Kalau di penjara paling berapa bulan, paling berapa tahun. Tapi kalau penjaranya Allah Ta'ala nanti di neraka, di yaumil qiyamah, tidak
berhati-hati jemaah. Kita hisab nanti dihisab segala sesuatu yang kita lakukan di sini. Lisan kita hati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan bi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu terletak pada bagaimana cara dia menata lisannya. Kalau kata orang kita, lidah tidak bertulang. Ngomong sering tidak diatur, meluncur saja asal bunyi katanya. Tidak peduli apakah itu baik, apakah itu buruk, apakah itu benar atau salah, yang penting bicara. Hati-hati. Ibu-ibu biasanya nih hobi asal ketemu harus selalu ada topik. Ibu ada berita apa hari ini? Ya. Tetangga sebelah gimana kemarin berantem sama suaminya, kamu dengar kan? Ya. Kalau kamu dengar coba ceritakan bagaimana kronologisnya. Luar biasa. Ya. Ibu-ibu tuh beritanya lebih cepat daripada TV One. Ya. Kalau TV One nggak tahu berita RT. Ibu-ibu jangan salah. Lebih cepat daripada WhatsApp jangan-jangan. Tapi hati-hati, setiap kalimat yang meluncur, kalau itu tidak benar, kalau itu berita tidak benar kita sebarkan, itu fitnah. Besar sekali dosanya. Kalau itu tentang memburukan orang dan itu benar, itu namanya riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia serupa hukumnya seperti orang yang memakan bangkai. Makan bangkai hukumnya apa? Haram. Ayam tiren. Ya. Makan ayam tiren hukumnya haram. Membicarakan keburukan orang, membicarakan aib orang, hukumnya sama dengan makan ayam tiren. Ayam yang tidak disembelih dengan syariat ini. Hati-hati, lisan kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak menjerumuskan orang, memasukkan orang ke dalam neraka itu ada dua, yaitu apa? Mulut dan kemaluan. Lisan dan kemaluan. Kemaluan orang tidak dijaga akhlaknya, dihamburkan kemana-mana, menyebabkan orang jatuh kepada kebinasaan. Lisan yang tidak terjaga juga banyak membuat kecelakaan, kebinasaan. Bukan hanya di akhirat, bahkan kadang di dunia juga jadi masalah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi alhamdulillah kita ini banyak dosa. Dosanya banyak, dosa mata, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa badan, bahkan dosa hati. Tapi Allah itu maha baik, maha sayang sama hamba-hambanya. Sampai sekarang dosa kita banyak tapi masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita masih pede kumpul sama kawan, ketemu sama saudara, kumpul di masjid ini, ya. Kenapa kita bisa pede? Karena dosa kita nggak kelihatan. Bayangkan seandainya kita satu sama lain bisa melihat dosa. Seandainya nggak usah kelihatan dan dosa itu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu hukum setiap dosa itu satu jerawat misalnya. Satu dosa, satu jerawat. Kira-kira apa yang terjadi? Penuh dari ujung kepala, muka sampai ke kaki jerawatan. Kenapa? Saking banyaknya dosa. Ya. Seandainya dosa itu berbentuk bau betul sudah badan kita ini. Saking banyaknya dosa yang kita buat. Tapi Allah masih menutup aib-aib kita. Kawan kita di sebelah tidak mencium dosa kita, tidak bisa melihat dosa kita. Masih bisa kita dihormati orang, masih bisa kita dimuliakan orang. Kenapa? Karena dia tidak lihat dosa kita. Maka tapi Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Kalau Allah mau, orang bisa dibuka aibnya, dibongkar aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat sudah pasti orang yang ditutup di dunia aibnya, dia mampu menutup rapat-rapat, semua orang memandang dia mulia, tapi nanti di akhirat akan ditunjukkan bagaimana kelakuan sesungguhnya. Oh, begini rupanya orang ini. Tidak ada yang ditutupi, semua ditayangkan nanti filmnya. Setiap kita ditayangkan filmnya, tidak ada sensor. Semuanya ditayangkan, aibnya nampak. Oleh karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum aib-aib yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyensor sekarang atas tayangan nanti di akhirat dengan apa? Dengan menghapusnya, dengan apa? Istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kita akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, ditutup nanti aib kita di dunia dan di akhirat. Di akhirat orang tidak nampak, tidak melihat aib-aib kita. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
sekali lagi, kalau tidak pernah muhasabah, menghitung diri, orang tidak akan bisa bertaubat kepada Allah. Tapi kalau orang senang menghitung diri, kemudian dia bertaubat, sebesar apapun dosa manusia pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan dosa manusia, Allah itu sifatnya ada dua, At-Tawwab dan Al-Ghafur. At-Tawwab itu Allah Maha penerima taubat. Setiap orang datang bertaubat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Bahkan ada orang tidak bertaubat bisa diampuni oleh Allah. Apalagi kalau dia bertaubat. Cuma kalau tidak bertaubat ya terserah Allah. Kalau Allah mau mengampuni diampuni, kalau tidak. Selama dia tidak pernah menyebutkan Allah, nanti di akhirat bisa saja Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin ada amal soleh tertentu yang dicintai oleh Allah, Allah tidak melihat dosa-dosanya, bisa. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya nanti ditimbang amal solehnya dengan amal salahnya. Kalau berat amal salahnya, kalau dia tidak pernah syirik, dia muslim, matinya muslim tapi dosanya banyak, begitu ditimbang berat amal salahnya, masuk dulu dia ke dalam neraka, dicuci dulu sampai betul-betul ibaratnya besi banyak karatnya, bagaimana untuk membersihkan, dibakar di dalam api yang panas, lalu kemudian nanti diangkat, dimasukkan, dimandikan di Nahrul Hayat, sungai kehidupan, baru dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti begitu masuk surga, Pak, orang yang masuk surga, orang mukmin asal matinya mukmin tidak pernah syirik, pasti masuk surga. Cuma bedanya, ada yang masuk surga nggak mampir dulu, ada yang mampir dulu karena dosanya banyak. Yang mampir dulu, Pak, nanti itu walaupun sudah bersih dosanya, tetap ada bekasnya, Pak. Apa bekasnya? Namanya pernah dibakar, Pak. Ada, Pak, koreng-korengnya bekas dibakar di neraka itu ada. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat itu orang-orang yang muslim mukmin tapi masuk neraka dulu, mereka punya sebutannya jahanamiyun, Pak. Alumni neraka. Ada bekasnya, jadi kelihatan. Begitu kawan, lama gak ketemu, rupanya dia lompat masuk surga. Pasti tengok kepalanya, ada bekas korengnya. Jahanamiyun, pasti alumni. Tahu kan, Pak? Maka jangan sampailah kita mampir dulu, kan? Kita maunya kan kita langsung. Ibarat kata, biarpun kita merangkak meniti siratu, tapi jangan sampai jatuh kita ke dalam neraka. Kenapa? Ya enak juga masuk surga, tapi ada kompel di sini. Ya, jahanamiyun, alumni neraka. Nanti reuni kumpul. Reuni alumni neraka. Ya, malu tetap kan? Jangan sampai kita singgah. Nah, supaya kita tidak singgah, banyak-banyak muhasabah, kita hapus dulu dosa-dosa kita selama di dunia sebelum kita mati dengan bertobat dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Sebesar apapun dosa manusia, kalau dia datang meminta ampun kepada Allah, pasti diampuni. Tapi jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Ya, taubat akan diterima oleh Allah. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syaratnya harus berhenti dari perbuatan dosa dan tidak mengulanginya lagi. Jangan kata orang kita tuh ada tobat sambel. Gimana orang makan sambel? Makan sambel pedas, tobat aku, tapi lanjut aja terus belum habis masuk. Tobat aku nggak mau lagi aku makan sambel itu. Tapi masih dia lanjut. Bahkan besok minta lagi, cari lagi kalau nggak ada sambal yang makan. Berhenti dari perbuatan dosa dan tidak pernah akan mengulangi lagi. Yang kedua, ikhlas. Dia bertaubat, dia berhenti dari perbuatan dosanya, ikhlas karena Allah. Karena ada orang yang berhenti berbuat dosa itu bukan karena Allah. Orang main judi, berhenti aku main judi. Kenapa? Habis modalku. Bukan karena Allah. Betul tidak? Ada yang begitu. Ibu-ibu berhenti. Kok ibu gak gosip? Enggak, aku lagi gak gosip. Kenapa? Gak ada kawan. Ya, gak ada kawan untuk gosip. Orang berbuat dosa, ada yang berhenti bukan karena Allah, tapi karena keadaan, karena nasib. Nah, ini gak masuk orang yang bertobat. Kenapa kok gak minum lagi? Tobat aku minum. Kenapa? Sakit aku. Ya, kena paru-paru. Dia berhentinya bukan karena Allah, cuma karena takut sakit. Ini gak begitu. Taubat. Nah, tapi kalau dia, aku sakit, nah aku tahu ini peringatan dari Allah. Gara-gara aku banyak minum, gara-gara
Ini peringatan dari Allah. Taubat dia, ikhlas karena Allah. Ini diterima. Tapi kalau semata-mata dia nggak, sakit aku. Begitu besok diobati, sembuh aku, dicarinya kawannya lagi minum lagi deh. Ya, nah, ini nggak taubat. Dia taubat berhenti lalu dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang ketiga, dia menyesal atas perbuatan dosa yang telah dia lewati. Kata Nabi SAW, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah bagian utama daripada taubat itu sendiri. Tidak ada taubat bagi orang yang tidak menyesal. Kadang-kadang ada orang yang tidak menyesal. Dilihatnya anak muda, dia udah tua, sudah veteran. Lihatnya anak muda minum mabuk. Baru setengah botol sudah mabuk. Dulu aku 1 peti pun aku minum, tapi sekarang udah taubat. Tapi dia bangga sama perbuatannya dulu. Dia tidak pernah malu, dia tidak pernah menyesal. Nah, ini bukan taubat namanya. Ya, dia harus menyesali. Bukan berarti tidak boleh cerita. Dia cerita ambil hikmahnya. Kalau dia menyesal, maka itu bagian dari taubat. Aku menyesal. Aku tahu itu dosa, sudah aku kumpulkan dulu.